Bismillahirrahmanirrahim. Dari perwakilan PPT Aceh Pelestari Bursa Kosan Aji Cirebon yang akan diwakilkan oleh Saudara Lingga Nugraha. Baiklah, setelah penyerahan souvenir dari PPT Aceh kepada Sultan, maka pada hari ini acara pameran pusaka dan juga batu akik di Keraton Kacirebonan resmi dibuka. Pada hari ini dan di tengah-tengah pameran pusaka dan juga batu akik di Keraton Kacirebonan yang diadakan oleh PPT Aceh ya, Pelestari Bursa Kosan Aji Cirebon. Hari ini adalah hari pertama pembukaan yang akan dilakukan mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 7. Dan pada kesempatan pada hari ini saya sedang bersama senior-senior pelestari pusaka Cirebon pastinya ya. Dan beliau-beliaulah yang mendukung, mensupport dan juga mensukseskan acara ini. Oke, dan sebelumnya saya juga ingin bertanya-tanya tentang manfaat dari pameran ini yang kiranya bermanfaat untuk generasi muda berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangeran Oman Mantri. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali pameran ini karena pameran ini sesuai dengan petata petitis Kanjeng Sunan Jati Seksa Bidayatullah. Salah satu petata petitis yang terkenal adalah Isun Petitis Tanjungan Fakir Miskin. Nah, ada lagi bab pusaka. Petata petitisnya kurang lebih begini: hormatan emanan lan mulyakaken marang pusaka. Nah, dalam hal ini menghormati, merawat dan memuliakan pusaka bukan berarti mengkultuskan, tapi di sini isi filosofinya. Pusaka yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Jati itu ada dua macam pusaka: pusaka bendawi dan non bendawi. Pusaka non bendawi ajaran tuntunan. Nah, biasanya itu terdapat pada kesenian-kesenian seperti seni berai, seni topeng dan sebagainya, itu mengandung ajaran dan tuntunan. Nah, terus yang kedua, pusaka yang berwujud bendawi, keraton, pusaka alat perang, keris, tombak, pedang, situs-situs dan artefak-artefak bersejarah lainnya. Seperti kenapa ini sangat sesuai sekali, karena dalam bab pusaka itu ada beberapa istilah yang mengandung filosofi. Contoh keris. Keris ini menurut filosofi Cirebon ya, keker ing garis. Artinya teguh memegang garis. Garis itu apa? Aturan baik aturan Allah maupun aturan manusia. Nah, di situ ada tumbak menikah, keris, tumbak dan pedang. Keker ing garis artinya memegang teguh aturan. Tumbak, tuntunan ingkang bakta, artinya tuntunan yang membawa. Pedang itu padang. Jadi keker ing garis atau di sini memegang teguh aturan baik aturan Allah maupun aturan manusia, itu suatu tuntunan yang akan membawa ke dalam pencerahan. Kurang lebihnya seperti itu. Sukses dan sukses selalu buat PPT Aceh ya, yang sudah memberikan kontribusinya terhadap adat seni budaya tradisi yang ada di Cirebon. Salah satunya pameran pusaka yang sangat mengedukasi generasi muda, agar generasi muda itu tahu siapa dia sebenarnya.
dia tahu siapa jati diri bangsanya. Dan menurut kata-kata Cirebon atau kalimat Cirebon di sini, meruing purwa daksina. Purwa itu kawitan, daksina itu daksa, ananing daksa. Jadi bisanya kita ini seperti ini keadaannya, itu kita tidak lupa akan sejarah masa lalu. Kurang lebihnya seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih sekali Mamo nih sudah bisa menjelaskan yang sangat detail sekali, yang sangat-sangat kuat makna filosofisnya, luar biasa. Tapi sebelumnya pasti banyak yang penasaran nih dengan pusaka yang dipegang oleh Mamo nih. Boleh diperlihatkan dong, minta izinnya. Ya. Karena ini pusaka naga sastra dengan nama Ki Naga Susila. Ki Naga Susila. Dengan merangka, sandangan merangka, ini namanya perahu rikat. Dan ini bebekan gadingnya. Dan ini pusaka Kinata. Maksudnya perahu rikat, ini perahu ini adalah lambang dari bahtera kehidupan. Filosofi seperti itu. Dan ini bebek. Nah, maaf, ini yang keluar dari bebek itu bukan lubang bebek itu bukan hanya kotoran, tapi ada telur. Artinya seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan. Dan kebiasaan bebek kalau bertelur itu selalu ditinggal. Dan itu nanti akan dirame oleh unggas lainnya. Maksudnya filosofinya kalau kita itu menelurkan atau kita berbuat kebaikan, cepat-cepatlah lupakan. Begitu. Nah, ini perahu rikat, perahu cepat, ini bahtera hidup. Insya Allah kalau kita berbuat kebaikan dan kita lupakan, artinya kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah kita akan dengan cepat tanpa hambatan itu melalui bahtera kehidupan ini, ya. Nah, Oke. itu kurang lebih. Ini yang lebih penasaran lagi nih, dalamnya dong, Waduh. bilahnya pusakanya. Maaf ini Boleh. agak sineker ya. Jadi, Boleh di. sedikit aja. Iya, Masya Allah nih. Sedikit aja. Ya. Subhanallah, inilah Kris Nogo Sosro Kinatah emas ya. Ini sayang sekali hanya sedikit dulu ya. Baik, terima kasih sekali. Dan saat ini saya juga bersama Om Rudi juga nih, yang kebetulan beliau juga senior juga di dunia pusaka Cirebon. Dan juga ini yang termuda adalah Mas Agus ya. Artinya dari kalangan, nggak hanya kalangan tua-tua aja pusaka ya, tapi kalangan yang muda-muda juga ikut mengkoleksi dan melestarikan Tosan Aji ya. Oke, terima kasih banyak atas informasinya, dan nanti saya akan coba liput satu persatu tiap meja di mana pusaka-pusaka itu dipajang dan dipamerkan dan bisa diperlihatkan oleh halayak ramai. Baik, terima kasih. Sarung ini disebut tunggak jati pesarean. Ya, tunggak jati pesarean itu yang memiliki nilai filosofis atau falsafah. Tunggak jati itu artinya dasar, ya, dasar dari kehidupan. Ya. Dan di sini ada dua cabang. Artinya tetap karena Cirebon sendiri sebelumnya ini mohon maaf ini karya dari salah satu Cirebon, tepatnya antara Gunung Jati dan Rusmi. Nah, tentang tunggak jati pesarean sendiri itu memiliki makna dan filosofis. Tunggak itu artinya dasar atau pokok, jati itu artinya yang sejati, ya. Sedangkan warangkanya itu disebut pasarean. Nah, maknanya di sini adalah dasar kita hidup manusia dalam hal ini adalah Islam, itu adalah ketauhidan. Artinya dua kalimat syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah, untuk pasarean sendiri adalah persemayaman terakhir. Jadi pesannya seyogianya kita itu ingat kepada kematian. Nah, untuk pusakanya sendiri isi dari bilahnya itu adalah pangot, panurat, jagat. Nah, ini biasanya digunakan oleh para cendekiawan, para guru, para penulis sebelumnya, para resi dan pandita untuk menuliskan
atau membuat ukiran di dalam lontar seperti itu. Dan di sini ada pemengkang jagatnya. Nah, ini pemengkang jagat ini unik ya, bisa dijelaskan juga nih Mas Agus ya, karena masih banyak yang belum tahu ya untuk para generasi muda sekarang ini. Apa sih pemengkang jagat? Orang taunya hanya ngebelah aja. Ya. Artinya belah pada ada belahan di bagian pusaka seperti ini ya. Iya. Nah, pasti ada makna tertentu ya Mas Agus ya. Betul. Bisa dijelaskan Mas Agus? Dari nama keseluruhan sendiri adalah Pangot Panurat Jagat. Ya. Pangot itu jenis dari sebuah gaman atau pusaka disebut pangot, pisau raut yang fungsinya adalah untuk mengukir atau menulis di daun lontar. Tapi ini dalam bentuk pusaka, yaitu ageman dari para empu, para cendekiawan, para resi sebelumnya. Nah, untuk Panurat Jagat sendiri adalah untuk memberikan karya kehidupan kepada Mayapada atau jagat sendiri atau semesta. Nah, untuk pemengkang jagat, kalau secara keilmuan keris itu disebut pemengkang jagat itu karena memang suhu panasnya yang kurang sehingga kemudian ada retakan. Tapi kalau secara esoteri itu adalah melambangkan sebuah ketidaksempurnaan, karena yang kesempurnaan itu hanya milik Allah. Seperti itu. Oh, jadi sebetulnya bisa dikatakan kegagalan dalam proses penempaan besinya ya. Secara teknis dalam pembuatan. Tetapi sekarang justru dianggapnya memiliki unsur tadi unsur esoteri yang lebih punya kesan tersendiri ya. Kita juga kan mungkin menghargai untuk hal itu kan. Iya. Nah, akhirnya kalau kata saya malah menjadi sebuah tidak hanya sebatas unik, tapi kalau kata saya ini cantik ya. Iya. Pemengkang jagat memiliki lubang di sini tuh, pecahan gitu ya. Akibat proses penempaan yang atau proses pemanasan yang kurang maksimal ya. Kurang maksimal, bisa juga disengaja. Oh ya, gitu. kan? Antara disengaja atau memang karena faktor tadi ya. Karena kalau untuk sekarang mungkin untuk dites atau tes ulang dibuat di era sekarang mungkin agak sulit ya. Ya. Mungkin kalau cara tempat sama, tetapi ini yang beda adalah bahan material. Termasuk teknik-teknik yang ada dalam Pangot Panurat sendiri kan biasanya Raja Balaraja, terus kemudian seperti ini pancuran mas yang rata-rata kan memiliki celah di sana. Gitu. Oh gitu ya. Dan kemungkinannya secara alami itu bisa pecah kan, seperti itu. Ya terlepas kemudian seperti awal tadi, Iya, sengaja juga bisa tidak disengaja karena kurang panasnya itu tadi. Iya. Tapi secara umum untuk teknik empu memang kurang suhu panasnya yang Suhu kurang. panas ya, faktor tadi ya. Oke, baik, terima kasih Mas Agus ya. Oke. Bisa langsung dipajang lagi ya. Nah, di sini terlihat ada pusaka kujang ada Pajajaran dan juga ada ini Singo Barong. Nah, ini keris termasuk keris patrem ya sebutnya ya. Nah, tuh. Ini sangat unik sekali. Sangat beragam dan juga banyak jenisnya kalau kita bicara tentang Tosan Aji. Karena Tosan Aji itu adalah nama sebutan untuk keris, tombak, badik, pedang ataupun semacamnya. Seperti yang di hadapan kita ini adalah beberapa jenis pusaka keris. Juga terlihat ada sebuah pusaka wedung dan semuanya memiliki nilai investasi yang sangat tinggi ya. Tak hanya usianya saja yang tua ya, tapi adanya tatanan emas yang disematkan di sebuah keris ya, yang disebut kinatah. Dan rata-rata pusaka tersebut memiliki usia sekitar 300 hingga 500 tahun lamanya ya. Tidak hanya keris-keris yang dipajang di dalam akuarium, tetapi juga pihak penyelenggara pameran memajang beberapa jenis-jenis pusaka Tosan Ajinya itu terbuka ya, sehingga para pendatang yang ingin melihat memegang pun bisa. Bahkan yang hebatnya lagi, yang berminat bisa langsung memahari di tempat. Nah, inilah fungsi dari pameran pusaka ini,
yang bisa siapa saja datang dan dari manapun bisa meninjau, karena pusaka adalah bagian dari khasanah budaya Nusantara ya, yang tidak bisa dikait-kaitkan selalunya dengan yang bernamakan mistik ya. Jadi bagi siapapun yang sudah memahami apa itu keris pusaka ataupun tosan aji, maka akan lebih cenderung melihat berbagai hal yang sifatnya seni, budaya, sejarah nenek moyang dahulu ya. Karena di zaman dahulu nenek moyang kita sangat-sangatlah istimewa sehingga bisa menciptakan ataupun membuat pusaka-pusaka yang sangat luar biasa dengan peralatan seadanya ataupun peralatan yang sangat-sangat tradisional. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Waduh, Dan jauh-jauh. saya ini Bang Kadang dari Bekasi. Dan ini Bang Eki dari Bekasi. Dan salah satu ini Bang kita Bang Agus dari Bekasi. Bekasi juga ya. Cuman asal mulanya dia dari Cirebon, Oh gitu. pindah ke Bekasi. Berarti udah nggak aneh lagi soal Cirebon ya. Ini koleksinya lumayan banyak ya, dan juga ini istimewa-istimewa semua nih. Luar biasa nih. Nah, ini Luar biasa ini. rekan-rekan komunitas Kumbara Nusantara. Sudah lama ya untuk menyimpan dan mengkoleksi ini pusaka-pusaka. Ya cukup lama. Lama sekali ya. Ada yang 10 tahun, relatif ada yang 3 tahun, dan ada yang baru dapat. Waduh. Jadi kalau hunting, nah ini saya mau tanya, kalau untuk di Bekasi sendiri nih, mungkin bisa dikatakan sudah ruang lingkupnya kota padat ya. Mungkin untuk hunting-huntingnya kemana aja nih bisa mendapatkan pusaka-pusaka yang super unik begini? Jadi kemungkinan mungkin kalau untuk kota Bekasi mungkin padat. Tapi kalau untuk di pinggiran-pinggiran kota itu banyak pelosok-pelosok yang mungkin diartikan jarang masyarakatnya, dan mereka kebanyakan menyimpan. Jadi pusaka-pusaka yang mungkin dari turun temurun itu biasanya yang saya dapat begitu. Oh gitu ya. Jadi di pinggir-pinggir pelosok-pelosok Bekasi. Oke, berarti ya sebagian hunting langsung ke pelosok-pelosok, dan juga mungkin antar sesama kolektor juga ya bisa dapat gitu ya. Dan ini kan semuanya dibayarkan, cuma ada salah satu yang MPS. Oh gitu ya. Salah satunya ini. Wah, Ini pasti punya. golok MPS, dan saya kalau mau cerita inilah Tirah Cirebon sepuh. Sepuh ya. Ada gambar mahkota Cirebon. Ya mungkin era Hindu. Gitu loh. Jadi ini salah satu golok kesayangan saya. Kesayangan ya. Oke, boleh dijelaskan mungkin punya akun Facebook apa gitu, bisa jelaskan biar nanti yang lihat di sini, biar kalau berminat ataupun ingin tanya-tanya kan bisa langsung ya bisa inbox lah gitu bahasa kerennya. Apa tuh bisa? Akun Facebooknya, inboxnya adalah Kumbara Nusantara ya. Kumbara Nusantara. Kumbara Nusantara. Oke, buat teman-teman semua bagi yang kepengen tahu lebih jelas lagi sama sahabat kita nih dari Bekasi ini, bisa langsung masuk ke Facebook aja dulu biar gampang, Kumbara Nusantara ya. Oke. Boleh dicoba di websitenya www.kumbaranusantara.com. Oh itu ya. Nah ini boleh dijelaskan dari mana? Dari Cirebon. Dari Cirebon. Nah ini langsung dari Cirebon sendiri nih. Koleksinya, waduh ini istimewa. Bahkan ini apa ya ini? Ini. Oh ini pipa. Oh pipa. Oh bukan bagian dari keris ya. Pikir saya itu handle keris ya. Aduh. Ini nih gong yang waduh Unik. kecil tapi Udah super sepuh. unik. Oh tua ya. Iya. Oke.
Terima kasih atas informasinya. Ya. Oh, di sini juga menyediakan apa jenis bubur atau apa? Oh, bubur ya. Ada untuk pewangian ya. Ini nih pedang ini istimewanya. Salah satu pedang Yunani. Ya, Yunani Prancis. Yunani Prancis ya. Wah. Abad 18. Boleh ditunjukkan nggak nih biar sekalian diinformasikan. Salah satu penemuan rekan-rekan Kumbara. Waduh, istimewa. Bentar. Habis ke sini. Biar cahayanya nih ada gangguan cahaya nih. Jangan dia mana-mana. Oh, ini biar perjelas ini bilahnya nih. Waduh, istimewa. Ini kelasnya termasuk pusaka Eropa ini ya. Sarungnya bisa didetailkan. Oke, mungkin bagi yang ingin bertanya-tanya, ingin ataupun berminat, silakan hubungi tadi apa, Kumbara Nusantara. Kumbara Nusantara ya. Oh, Kumbara Nusantara Bersatu ya. Itu website dan Facebook ya. Oke. Waduh, ini pusaka-pusaka istimewa. Ini koleksi dari Malang dah sampai sebegininya, jauh-jauh, istimewa semua nih. Oke Om, boleh diperkenalkan Om biar pada tahu semua Om. Dari Pemalang, dari Malang, bukan Pemalang, sana Pemalang sini Malang ya. Sampai Jawa Timur. Oh iya, sahabat Carupan Misteri, kalau dalam pameran ini nggak ada tuh tersedia adanya keris yang bisa ngeluarin aliran listrik ataupun yang disebut keris petir yang lagi heboh-hebohnya sekarang-karang ini nih di medsos. Tapi apapun itu ya, disinilah fungsinya ada pameran pusaka ataupun pameran Tosan Aji, karena sudah menjadi bagian edukasi untuk masyarakat semua ya, agar tidak ada lagi deh yang namanya mengkait-kaitkan keris ini hingga diatasnamakan dengan yang namanya mistik, supranatural, klinika atau apalah, dan pastinya di sini semuanya kayaknya nggak dibahas deh, dan kayaknya nggak ada tuh yang namanya keris tarikan alam gaib ya. Jadi betul-betul di sini murni edukasi. Dalam ajang pameran Tosan Aji, di sini tidak hanya memamerkan berbagai macam jenis keris-keris, tombak ataupun semacamnya ya, tetapi juga ada peserta yang memajang barang-barang antik lainnya ya, seperti kayu-kayu tua ataupun kayu-kayu langka ya, yang memiliki bentuk-bentuk unik. Ada pula guci-guci tua dan juga batu-batu akik lama ya. Dan semuanya ini bisa Anda dapatkan ataupun dibeli secara langsung di tempat ya. Jadi tidak terlalu private banget ya, dan siapapun boleh pegang, lihat, dan jika suka silakan bayarin aja deh. Itu pun kalau harganya cocok ya, tapi nggak selalunya identik harga yang mahal-mahal deh tentang pusaka itu ataupun batu akik ya, karena ada juga harga yang sangat terjangkau. Nah, nanti aja lihat nih seperti apa nanti lelangan pusaka yang diadakan oleh para
pecinta pusaka muda dan juga para kolektor pusaka muda ya di kota Cirebon dan juga kota lainnya ya. Bayangin aja, harganya sangat-sangat terjangkau. Anda bisa mendapatkan keris pusaka yang sangat luar biasa dan berusia sangat tua. Respon positif dialami oleh banyak pengunjung yang datang ke tempat pameran ini. Dan juga saya jumpai ada beberapa pengunjung yang datang dari kota Indramayu. Dan mereka mengatakan sangat-sangat antusias, di mana mereka melihat banyak jenis-jenis tosana aji yang sebelumnya belum pernah dia lihat dan bisa secara langsung dipegang ya, seperti tadi ya. Dan masyarakat lain pun akhirnya mengerti dan akhirnya memahami bahwa sebuah keris pusaka ataupun tosan aji tidak selalunya bersifat ataupun terkesan keramat ataupun bermistik ya. Kita lelang kembali ya, sepuh, sandangannya juga enak ya, sudah ngeset, dapurannya langka ya. Lah, ini baru keris sepan ya, original ya, boleh dicek. 8 bit, 0 rupiah. Ini nggak ada Pak yang 100 200, 0 rupiah Pak, murah meriah Pak ya. Tapi kalau lebih 10.000 ya, aduh, ampun, barang bagus lebihnya 10.000. 250 lagi, 300 Pak. Berapa? 400 putra kendor, 450, 500 lagi, 600 deh. Wah, 700 putra Ganesha terakhir. Mana suaranya? 700. Waduh, duitnya kali 700 game mulai penting nih. Gak cukup. Bila? Indramayu gak mau kalah, 750. Beliau pakai dari Indramayu. Puter ke, Mbak Yu, ayo. Hati-hati tuh. Baru simak juga itu dari Putra Ganesha tuh. Snipernya tuh. 800 Putra Kendal. Sah. Oh, Ganesha, Putra Ganesha. Dia yang kepincang sana tadi 750. Ditambahin lagi. Oh, tambahin lagi sama snipernya 800. Pada kesempatan kali ini di sela-sela pameran seni dan budaya di Kraton Kacirebonan, Cirebon, Sultan Abdul Ghani Natadiningrat, beliau selain memberikan izin, meresmikan dan juga mensupport segala sesuatunya, beliau pun berkesempatan bisa duduk bersama berbagai macam lapisan elemen masyarakat. Seperti yang nampak pada video ini, ada banyak masyarakat yang berkumpul membahas, bertanya ataupun segala macam tentang dunia tosan aji dan pusaka.
seperti ada beberapa masyarakat yang membawa bilah pusaka simpanan keluarganya ya, dan tidak dipajang pada sesi pameran ya. Dan mereka menanyakan tentang apa sih keris yang dia miliki, dan kayunya, sarungnya apa sih gitu tuh. Karena untuk sarungnya itu tidak hanya membahas tentang dari jenis kayu apa ya, karena untuk sarungnya saja memiliki nama ya, seperti nama perahu kandas, ada sandang walikat, ada ladrang, dan setiap daerah, setiap kawasan itu memiliki ciri khas tertentu dan juga memiliki nama-nama tertentu. Seperti contohnya gini deh, Cirebon. Nah, keris Cirebon memiliki sarung ataupun werangka ya, yang umumnya disebut sarung perahu kandasan. Ada juga sandang walikat, ada juga walian. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ada juga yang sarung ataupun werangkanya dinamakan ladrang ya, dan lain-lain halnya banyak juga ya. Dan seperti tanah Sumatera itu pun banyak juga nama-nama yang kebetulan saya tidak hafal satu persatu spesifik nama tertentu tentang sarung pusaka tersebut ya. Dan juga kali ini berkesempatan ada Bapak Ramdhani, dan beliau adalah seorang tokoh senior dan juga pelaku budaya ya, terutama dalam seni budaya Tosan Aji. Beliau membantu banyak kalangan ya, sehingga yang tidak tahu jadi tahu, karena beliau tidak hanya tahu mengenai tentang apa sih keris, apa sih look gitu kan, karena untuk jumlah look memiliki makna filosofis tersendiri dan berbagai macam. Dan bentuk ricikannya ya, ada namanya gandik, ada yang namanya greneng, ada yang namanya gonjo, ada yang namanya wah macam-macam deh ya. Karena saking banyaknya ya nama-nama tertentu ya pada sebuah bilah Tosan Aji ya, mulai sarungnya, pamornya, aduh, sampai nggak mungkin nih saya jelaskan satu persatu di sini ya. Tetapi apapun nilai sebuah pusaka, ada sesuatu yang banyak disematkan atau ditanamkan oleh nenek moyang kita terdahulu, agar siapa pemegangnya dan agar nanti di kehidupan berikutnya seperti di era sekarang, seperti pesan-pesan nilai ibadah atau semangat berusaha, jangan berputus asa, dan jangan lupa berdoa dalam setiap akan melakukan segala hal. Itu ada semua diterapkan di sebuah bilah pusaka, padahal bilah pusaka Tosan Aji. Tapi bagi yang memahami lebih dalam akan tahu di situ. Makanya jangan pernah dikait-kaitkan kalau yang namanya pusaka keris itu adalah bagian dari benda syirik. Aduh, sampai sejauh itu, padahal yang ngomongnya mainnya kurang jauh. Tapi disinilah sebuah keris pusaka dan di era sekarang mulai terbuka, dan memang tidak ada kaitannya, tidak ada hal yang membawa setiap umatnya yang memiliki keris menjadi syirik ya, apalagi musyrik ya, itu salah besar. Oh iya nih, untuk sebuah keris ataupun Tosan Aji ya, atau bentuk lainnya lah, tombak, badik ataupun pedang, golok semacamnya ya, mungkin sebagian orang juga menganggapnya bagian dari benda-benda perdukunan ya. Nah ini harus dipahami juga nih, biar sekarang saya bisa jelaskan agar masyarakat tidak selalu mengkait-kaitkannya kepada hal yang seperti tadi ya. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya nih tentang dunia dukun nih, karena Asosiasi Dukun Indonesia. Waduh, apalagi wah dah, perdukunan Indonesia lagi bermunculan.
Ya biar nggak salah paham aja deh, kalau keris tidak ada kaitan kepada hal itu ya. Dan ini bersifatnya personal dan juga hanya bisa dirasakan punya kesan tersendiri lah, seperti hobi-hobi lainnya. Karena ada juga orang yang hobi dengan pedang, hobi dengan pisau-pisau tajam, macam-macam, bahkan hobi dengan senjata api. Nah, setiap orang memiliki rasa dan kesukaannya masing-masing. Jadi, kini keris pusaka atau tosan aji bisa dikatakan menjadi sebuah hobi ya bagi para pemiliknya. Karena nggak selalunya memiliki sebuah keris pusaka itu akhirnya memiliki kesan tersendiri. Waduh, auranya lah atau apa ya, dan itu semua masing-masing aja ya. Karena nggak hanya keris, untuk memiliki sebuah kendaraan saja itu pun pasti berkaitan dengan rasa ya, terutama untuk kendaraan-kendaraan tua ya, atau seperti mobil klasik ya. Pasti akan menyangka ataupun punya argumen tersendiri deh kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang pehobi itu ya. Jadi nggak selalunya keris pusaka adalah keris yang tadi saya jelaskan di awal itu benda syirikah, benda musyrikah atau apa ya, karena tidak ada kaitannya di situ. Jadi bagi yang belum paham, kalau ada orang yang mengatakan itu keris pusakanya membuat bikin penyakit lah, atau bikin keluarganya sakit lah, atau ada yang salah satu keluarganya suka kesurupan lah atau apa, mohon maaf ya, itu tidak ada hubungannya dengan pusaka ya, atau pusaka keris ya. Jadi ada yang melakukan melarung ataupun membuang ke laut, ke sungai atau apa ya, tolong deh jangan dibuang. Hubungi kami aja deh, atau hubungi saya agar pusaka itu tetap lestari, karena tidak seperti itu. Nah, kalau dibuang, aduh sayang banget. Itu peninggalan nenek moyang yang sudah usianya ratusan tahun bisa rusak ya, karena sudah tidak ada pabriknya. Dan itu pun dibuatnya dengan sangat-sangat dengan penuh rasa ya. Alatnya serba tradisional. Bayangin aja, untuk besinya aja berbagai macam unsur logam ya disematkan di dalam sebuah bilah tosan aji. Bagaimana nenek moyang zaman dulu mendapatkan bahan bakunya ya? Enggak mungkin kan kalau secara akal sehat kita kalau mikirnya sekarang ya, bagaimana para leluhur bisa mendapatkannya ya. Nah, itu rahasia nenek moyang dahulu ya. Tapi kita sebagai generasi muda tetap menghormati dan menghargai hasil karya nenek moyang terdahulu. Oke, mungkin sampai di sini aja saya jelaskan tentang dunia tosan aji ya, yang bersama dengan PBTAC Pelestari Bursa dan Tosan Aji Cirebon mengadakan festival seni dan budaya, pameran dan edukasi tentang tosan aji di Keraton Kacirebonan Cirebon. Dan tunggu nanti sesi video berikutnya ya. Oh ya, jangan lupa kasih subscribe ya, like, comment, and share-nya untuk Caruban Misteri Channel biar terus makin berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.